selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari telekomunikasi, infrastruktur, dan beberapa yang di request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam MTEL, ketujuh Tebik, ke-8 Tower, ke-9 Sen, ke-10 ASA, ke-11 SLC, ke-12 HIL, dan terakhir BIRD. Langsung saja ke saham pertama, ada ISAT yang ditutup di harga 8.975 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dia bongkar semuanya ISAT di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, ISAT masih konsolidasi, sepertinya bertahan ya, low-nya naik minggu kemarin. Walaupun kalau ditarik 4 hari ke belakang, dia membentuk lower high, tapi nggak membentuk lower low ya, higher low malah naik. Jadi kalau dilihat dari time frame weekly-nya, koreksinya volume biasa dan ya kelihatannya sih lagi konsol di atas 8.800 masih aman harusnya loh ya untuk ISAT. Tapi kita lihat aja. Kalau dilihat dari time frame bulanan, ISAT itu sudah naik 6 bulan dan belum ada membentuk swing low. Kalau dilihat dari time frame bulanan, tapi ini lebih noise ya, pergerakannya belum pasti jauh juga, tapi ya kalau dia ada koreksi sampai 7.500, 7.400 itu sangat bisa ya. Kalau ditarik dari atas ini dia koreksi 16% ya mungkin untuk ISAT. Jadi kalau saya ISAT lebih ke wait and see dulu. Tapi kalau nekat beli ya harus punya strategi, misalnya average down atau stop loss sesuaikan. Karena beli di harga atas 8.800 itu beri area pucuk. Takutnya jebol 8.800 sudah kompim ke bawah, minimal ke 8.000, bahkan tadi bisa ke 7.500 untuk ISAT. Jadi seperti itu untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Excel yang ditutup di harga 2060 terkoreksi 0,48%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Excel di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, Excel selama di atas 2000 aman, enggak usah pakai 1900 ya. Ini memang bisa dikatakan support kuatnya, tapi mestinya kalau seperti ini polanya dia tuh jangan turun lagi di bawah 2000. Ini kan kalau dihapus gambaran ulang ya, ada pembentuk pola pattern flag. Ini sudah bagus harusnya. Tapi kalau sampai jebol lagi ya jelek. Mungkin naik, mungkin aja, tapi lebih lama. Dan bisa turun ke 1900 lagi. Kalau sampai ya Excel nih jebol 2000 dan ke bawah, lama lebih naiknya. Mungkin akhir tahun, mendekati akhir tahun, konsol di bawah. Mestinya nih naik dulu ya. Kalau melihat kondisi seperti ini, apalagi koreksinya hari Jumat kemarin tuh volumenya kecil. Jadi ya masih aman lah ya di atas 2000 untuk Excel. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada TLKM yang ditutup menguat 0,25% ke harga 3.860. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya TLKM memang masih ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya, TLKM kalau melihat historinya ya trennya bisa dikatakan patah. Untuk naik susah ya. Jadi kalau menurut saya untuk sampai Telkom 4.200 sepertinya susah dalam bulan ini. Apalagi bulan ini sisa 6 hari perdagangan sampai 31. Jadi untuk dia naik ke 4.200 yang menurut target saya itu kemungkinan susah dan ya bisa dikatakan gagal. Saya juga punya TLKM, belum stop loss karena kebesaran dananya di situ. Jadi ya seperti yang sering saya bilang, kalau kebesaran lebih dari beban psikologis yang Bapak Ibu bisa disiplin, pasti toleransinya sangat besar, muncul harapan ya. Tapi kalau di saham Telkom atau Big Cap muncul harapan ya nggak masalah. Kalau di saham-saham gorengan yang muncul harapan itu yang sering jadi masalah ya. Seperti itu untuk Telkom. Tapi kalau misalnya minggu ini dia bisa balik ke 4.000 aja, mungkin Agustus baru ke 4.200. Seperti itu. Kalau dia naik ke 4.200 dalam sebulan ke depan 8%, kalau melihat historinya bisa-bisa aja ya. Tapi harus kuat naik. Itu aja. Kuat nggak kira-kira Telkom nih naik? Kalau dilihat dari volume masih belum kelihatan yang signifikan. Sebelumnya memang Telkom ini terus distribusi. Tapi saya tangkap di 4.000 kemungkinan support kuat ternyata jebol ya. Kalau dilihat dari volume mingguan, buangan juga besar, tapi ini bisa jadi gambaran di Black Crow
walaupun candlenya gak sama, selama di atas 3.800 semoga kuat minggu ini tembus 4.000 dulu. Kalau tembus 4.000 ya cukup bagus lah Telkom minggu ini. Jadi seperti itu Telkom. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 58 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing, net sell. Kalau dibuka semuanya Friend didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Friend ada membentuk candle, bisa dibilang ini candle biasa ya. Belum ada konfirmasi. Tembus 60. Bagus ya. Senin tembus 60 cukup bagus untuk Friend. Targetnya masih sama 6564 tembus. Mungkin di Agustus baru uptrend untuk Friend ya. Dan kalau dilihat ini time frame weekly ya ternyata, dan Anda bisa jadi swing low tapi harus tembus 60. Kalau dilihat dari time frame daily dia itu konsolidasi lama. Paling males kalau lihat saham kalau sudah konsolidasi lama seperti ini susah. Kalau menurut saya tunggu dia tembus 60 aja. Tutup dia 60 baru beli kalau minat ya. Atau ya beli harga sekarang tinggal stop loss di bawah 54, 53, 52. Seperti itu aja kalau berminat Friend. Kalau menurut saya Friend kurang menarik sebelum di atas 60-62. Apalagi kalau mau bagus tembus 65. Itu untuk Friend. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Era yang ditutup dengan 480 terkoreksi. Menguat 1,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semerinya Era mulai ada akumulasi. Walaupun memang distribusinya juga cukup besar. Tapi kalau saya lihat nih mulai ada akum. Langsung saja ke teknikalnya. Era harus rebound. Jangan sampai turun di bawah 472 lagi. Kalau dia turun minggu ini atau minggu depan gagal bertahan untuk Era. Kalau bertahan sih bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya doji. Jadi kondisi seperti ini harus rebound juga untuk Era. Ya memang lagi konsolnya belum ada indikasi yang bagus kecuali nanti tembus 490. Nah itu baru sinyal dia ke 500 sampai 520. Selama di bawah itu hati-hati. Takutnya sih jebol 470-nya itu untuk Era. Seperti itu untuk Era. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di harga 665 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MTEL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. MTEL harus rebound juga. Jangan sampai turun di bawah 650. Kalau turun minggu ini, minggu depan jelek ya. Bisa kalau terendahnya lagi 620. Jadi kalaupun Bapak Ibu ada yang kebeli, ya stop loss saja kalau dia tutup di bawah 650. Berarti stop lossnya sekitar maksimal 4% lah. Udah tinggalin aja. Daripada nunggu lama, tapi kalau mau nunggu lama silahkan juga. 4% lah. Target profit 5%. Nah risk reward 1:1. Seimbang aja ya. Tapi kalau menurut saya trennya lebih ke atas. Ya, semoga aja ini benar-benar swing low dan pelan-pelan naik lagi untuk MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 1980, menguat 1,02%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker summary-nya Tebik diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tebik kondisi seperti ini harus bertahan. Nah, ini kan kelihatan nih downtrend. Memang kalau dilihat lebih panjang dari April 3 bulan yang lalu dia konsol, support yang mestinya dijaga memang 1950. Ini kan sudah terlihat seperti ini. Kalau sampai minggu ini dan minggu depan Tebik itu turun, nutup gapnya, turun di bawah 1950, lemah, potensi turun dalam. Kemana arahnya? Bisa ke 1500 ya. Makan 1800 terdekat dan 1500 itu. Jadi hindari aja kalau Tebik sampai turun di bawah 1950. Harus rebound juga kalau mau bagus. Jangan sampai turun. Kalau bisa minggu ini tembus 2000. Bagus tuh Tebik kalau di atas 2000. Seperti itu. Untuk Tebik langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di harga 1060 menguat 2,41%. Kalau dilihat dari broker sumarinya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Tower ya ini udah kelihatannya konfirmasi swing low, trendline uptrend, trendline downtrend semenjak September 2022 itu hampir 10 bulan yang lalu sudah di reject dan mantul. Berarti ini udah positif ya. Kalau benar ini swing low mestinya nggak turun lagi dari 1030 atau 1020 tuh. Jadi ini aman dan pelan-pelan naik lagi. Dia akan menguji area resisten 1100 1115 itu. Ke situ
arah tower. Jadi bagus nggak? Harusnya bagus. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya nih, candlenya hammer rejection dari bawah, ekor panjang, berarti kan buying power kuat. Mestinya minggu ini lanjut. Targetnya 1100 terdekatnya. Area resisten konsolidasinya untuk tower. Seperti itu untuk tower. Langsung saja ke saham selanjutnya, ada Sen yang ditutup di harga 83 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau di Bookers kemarinnya Sen didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Sen juga bagus walaupun kelihatannya ada crossing barang, tapi selama di atas, tarik aja ke atas 7880 aman. Di bawah itu jelek. Apakah masih potensi naik? Masih berpeluang naik walaupun kelihatannya ada crossing barang. Tapi selama di atas 80 masih oke. Ya, targetnya kemana? EMA 200-nya di 108, 105 itu target. Sen kalau jalan minggu ini. Tapi kan sayangnya arahnya itu cuma 10% karena masih dalam pemantauan khusus. Kalau di Mira itu ada tanda nih ya. Jadi naik-naiknya ya arahnya 10%, jadi nggak jauh. Paling ke 91 dia naik. Ya kalau arah berapa kali dia harus naik tuh. Arah 3 kali baru dia sampai ya 108. Ya namanya market bisa jadi ya. Tapi hati-hati, sahamnya ini likuiditasnya tipis. Lihat bid overnya tipis ya. Jadi sangat hati-hati, sangat mungkin dia tuh volatil, naik turunnya cepet. Jadi seperti itu. Untuk Sen langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 1225 menguat 2,94%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia buka sebenarnya ASA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. ASA rebound lagi, tembus lagi 1200. Kalau kondisi seperti ini aman nggak? Aman. Asal jangan turun lagi. Kalau dia Senin besok turun jebol lagi 1200. Gagal, langsung cut aja kalau ada yang Bapak Ibu buy on break. Kalau mau bagus langsung jalan, nggak boleh lagi turun. Targetnya ya 1400. Ya, ini bisa jadi swing low. Tapi ya tadi jangan turun lagi di bawah 1200. Kalau turun gagal, lanjut turun lebih dalam. Apalagi Bapak Ibu bisa perhatikan dia itu breakout 1200 dengan volume yang sangat kecil. Jadi takutnya tiba-tiba dibuang lagi. Nggak kuat, ada seller muncul Senin. Kita lihat Senin. Apakah buying power atau seller muncul? Ya, kalau seller muncul berarti tarikan minggu kemarin tuh tarikan pancingan aja. Habis itu ya diguyur lagi. Seperti itu. Untuk ASA, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada SLC yang ditutup di harga 116 menguat 3,57%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker kemarinnya SLC didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. SLC malah bagus pergerakannya, dia sudah menembus EMA 200-nya dan kondisi seperti ini lanjut. Targetnya 120 125 ya minggu depan. Jadi kalau ASA-nya naik, SLC juga naik. Bahkan SLC bisa cukup volatil dan ada resisten yang kuat dari semenjak Januari 2023 di 125 tembus uptrend ya. Bisa kenceng nih SLC. Semoga ya. Seperti itu. SLC boleh beli gak harga sekarang. Kalau menurut saya agak beresiko, tapi ya namanya harga beli ya bisa di mana saja. Yang penting punya plannya seperti apa. Apakah masuknya dengan cara scalping atau swing. Tapi kalau swing jauh dari support ya. Support minornya memang di 110, tapi support kuatnya 100. Tutup aja 90. Jelek kalau dia turun di bawah 100. Nggak perlu nunggu 90. Ini juga nggak perlu ditunggu. Tutup aja. Pakai 100 support sandarannya. Jadi seperti itu. Untuk SLC langsung saja ke saham selanjutnya. Ada HIL yang ditutup di harga 2810 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dia broker semuanya HIL diakumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke teknikalnya. HIL pelan-pelan naik tembus lagi 2800 ya. Tapi dia tuh naik dengan volume yang nggak terlalu signifikan. Buying power nggak terlalu kuat. Kita lihat aja Senin. Ya, karena kalau menurut saya buy on break dengan kondisi seperti ini agak beresiko, bisa jadi false. Kalau beli di bawah-bawah sini ya bisa, tapi kalau sudah atas agak beresiko menurut saya. Mending tunggu konfirmasi, tunggu beberapa candle di atas, lihat kondisinya bagus nggak konsolidasinya. Kalau bagus baru beli. Ya, kalau baru satu candle, dua candle seperti ini agak beresiko karena teknikalnya kurang oke. Ya. Seperti itu. Untuk HIL kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga dia tuh naik dengan volume yang berkurang, tapi membentuk higher high, higher low. Kalau kondisi seperti ini
lebih ke wait and see. Tapi kalau Bapak Ibu ada yang kebeli ya gagal bertahan di atas 2.800, tinggalin dulu. Kalau nggak mau nunggu lama, kalau mau menunggu sampai profit juga boleh, nggak masalah. Jadi seperti itu. Untuk Hill, langsung saja ke saham terakhir. Ada BIRD yang cukup signifikan naiknya 8,1% ke harga 2.800. Kenapa bisa naik cukup signifikan? Karena likuiditasnya juga tipis, jadi naik turunnya itu juga cepet. Dia tuh open gap down terus naik ya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dia bukan sebenarnya BIRD ada akumulasi ya, takutnya sih buang. MG ini biasanya ya habis akum besok diguyur, apalagi dia punya average di bawah 2.330. Berarti harga sekarang dia itu udah profit 68 poin, 2,5% lebih kan. Bisa aja naik sebentar habis itu guyur. Tapi kita lihat teknikalnya. Wah, teknikalnya bagus ya. Ternyata dia tuh bertahan di atas 2160. Dulunya tuh resisten dan di break. Dan kondisi seperti ini, kalau melihat historinya masih lanjut. Bisa 2500 resisten yang cukup kuat nih. Di tahun berapa nih? Tahun 2019. 4 tahun yang lalu. Nah, ke sini arahnya dan itu juga pola up and handle-nya ya memang ke situ arahnya. Ya. 2500 sampai 2440. Jadi ke atas nggak? Harusnya lanjut. Tapi siap-siap 2500 tuh resisten cukup kuat, bisa kepentok mungkin. Kepentok. Jadi seperti itu untuk BIRD. Kalau kondisi seperti ini melihat dari time frame weekly-nya bar chart di atas juga meningkat. MACD juga tajam mengarah ke atas, sayangnya volumenya nggak terlalu kuat. Dan juga setelah dia itu menembus pola cup and handle di time frame weekly-nya belum ada membentuk swing low. Tapi menurut saya pandangan untuk BIRD tetap akan tembus 2.500 dan bisa bergerak di atas itu tahun ini. Tapi ya kemungkinan besar nanti nunggu ISG koreksi, BIRD koreksi dulu membentuk swing low-nya. Swing low itu seperti apa sih? Ya seperti ini. Kalau Bapak Ibu yang baru ya. Nih, turun-turun seperti ini. Nah, ini swing low. Terus dia membentuk swing low-nya di sini. Ini swing low, nih swing low. Nih turun swing low. Turun swing low. Nah, takutnya turun sini baru swing low di 2000 di 1800 ini. Bisa jadi swing low. Nanti setelah dia membentuk swing low, naik lagi baru menembus 2.500. Kita lihat aja di mana dia membentuk swing low-nya. Apakah digas lagi seperti IMAS? Tapi kalau melihat kondisi seperti ini mestinya nggak seperti IMAS, pergerakannya pelan-pelan. Tapi tetap ada balasan nih contohnya. Ya, kalau Bapak Ibu perhatikan, dia sempat naik tinggi terus dibantai turun. Seperti itu ya. Ini bisa jadi 2.500 peak baru mulai ada koreksi. Kita lihat aja ya untuk BIRD. Seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, atau pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.